Sebelum kita melanjutkan perbincangan pemirsa, ini adalah segmen Fact Check, di mana kami akan memaparkan pernyataan dari masing-masing paslon dan juga mengecek kebenarannya berdasarkan data ataupun aturan perundang-undangan yang ada. Yang pertama adalah terkait dengan gaji gubernur. Ini pernyataan Pak Prabowo ternyata yang terkait dengan gaji gubernur 8 juta rupiah. Kita saksikan terlebih dahulu pernyataan berikut ini. Seorang gubernur gajinya hanya 8 juta. Kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar. Jadi ini hal-hal yang tidak realistis. Jadi saya kira seorang kepala pemerintah eksekutif kalau benar-benar niat untuk memperbaiki itu, kita harus segera berani melakukan terobosan-terobosan supaya penghasilan para pejabat publik itu sangat besar. Ada dua hal yang akan kita cek di sini, gaji gubernur 8 juta dan juga apakah luas Jawa Tengah lebih luas daripada Malaysia. Yang pertama kita lihat bahwa faktanya berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 68 tahun 2001, gaji pokok dan tunjangan gubernur adalah 8,4 juta rupiah per bulan. Tapi pemirsa, ini belum termasuk biaya penunjang operasional sebesar 0,13% PAD. Berdasarkan PP Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Nah, untuk DKI Jakarta sendiri, pasca dilantik, Gubernur DKI Anies menerima tunjangan operasional 2,6 M per bulan, sementara Wakil Gubernur 1,7 M per bulan. Ini jumlahnya fluktuatif, tergantung pendapatan asli daerah. Namun, biaya penunjang operasional ini bisa digunakan untuk bantuan kemasyarakatan, kerawanan sosial, bencana, bantuan keagamaan, dan lain-lain, bukan untuk kepentingan pribadi dari gubernur dan wakil gubernur tersebut. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo betul sesuai dengan fakta. Nah, kita akan ke pernyataan yang B, yakni terkait dengan luas Jawa Tengah dan juga Malaysia. Betul tidak sih Jawa Tengah lebih luas daripada Malaysia? Ini mungkin kalau misalnya kita Google atau buka ensiklopedia kita juga semua tahu begitu. Tapi kita lihat bersama-sama datanya. Faktanya adalah luas Jawa Tengah 32.544 km persegi. Luas Malaysia 330.345 km persegi. Ini artinya 10 kali lipat Malaysia lebih luas daripada Jawa Tengah. Apakah ini pernyataan yang berlebihan atau pernyataan yang Pak Prabowo tidak berdasarkan data? Anda sendiri yang menilai. Oke, kita akan ke pernyataan selanjutnya pemirsa. Ini adalah klaim soal perhatian pemerintah kepada kaum difabel atau mereka yang menyandang disabilitas. Apakah waktu itu Pak Jokowi menyatakan jumlah atlet Asian Games dengan Asian Para Games sama? Kita lihat datanya bersama-sama. Ini adalah pernyataan dari Pak Jokowi yang menyatakan bahwa yang emas dapat 1 M, yang perak 500 juta, yang perunggu 250 juta. Apapun cabang olahraganya, apakah mereka ikut Asian Games atau Asian Para Games. Nah, seperti apa datanya kita lihat bersama-sama. Ternyata sesuai dengan fakta ini adalah bonus atlet untuk Asian Games 2018. Sebelah kiri, sebelah kanan adalah Asian Para Games 2018. Emas, perak, dan juga perunggu sama-sama. Kemudian itu untuk atlet ganda. Anda lihat di tanda kuning itu atlet ganda. Ini adalah jumlah emas, perak, dan juga perunggu yang sama. Kemudian adalah atlet bergu. Ini emas sama-sama 750 juta, perak, dan juga perunggu. Nah, bonus ini pemirsa bikin iri negara tetangga dikarenakan Malaysia berbeda jauh kondisinya dengan Indonesia. Atlet emas Asian Games misalnya hanya menerima 285 juta rupiah apabila dirupiahkan begitu, dan nilai ini tidak berubah sejak tahun 1998. Dan apa yang diberikan oleh pemerintah kepada atlet Asian Games ataupun Asian Para Games dilakukan bahkan sebelum upacara penutupan. Artinya bonusnya gede, pembagiannya juga cepat. Kemudian kita akan ke pernyataan yang ketiga. Ini klaim Pak Prabowo soal caleg perempuan dari Partai Gerindra. Kita lihat bersama-sama. Kita punya caleg perempuan terbanyak, undang-undang mewajibkan 30%. Kita hampir 40%, mungkin tidak sampai 40%, tapi mendekati itu dan itu tekad kami. Sementara data KPU seperti apa? Betulkah caleg dari Partai Gerindra hampir 40% perempuan? Kita lihat bersama-sama faktanya. Ternyata betul, caleg dari Gerindra 37%. Ini data dari KPU, namun bukan yang terbanyak. Sayangnya, yang terbanyak adalah PKPI dengan 55,9% caleg perempuan. Sementara caleg Gerindra cukup banyak, lebih dari 30%, yakni dengan 37%.
Kalau misalnya kita melihat dari hal ini artinya apakah artinya para capres ini sudah menggunakan data, sudah menggunakan dasar hukum, juga logika yang betul Pak Kris sebelum mereka menyampaikan pernyataan mereka? Kalau Pak Jokowi orang yang sangat detail, telaten, sampai kalau ada program dilaksanakan. Kalau Pak Prabowo adalah model komandan, pokoknya komandan itu ngomong dulu, gitu, percaya kepada orang sekitarnya ini. Nah, mungkin kalau Pak Prabowo kelemahannya adalah bahwa Pak Prabowo terlalu percaya kepada bisikan-bisikan yang mungkin kurang akurat. Dan memang sebetulnya kalau kita tanya kepada Presiden Amerika Serikat pun kadang-kadang juga keliru juga kan. Menyebut ibu kota negara mana, yang disebut negara mana, apa itu barang-barang biasa. Karena apa? Sebetulnya Pilpres itu bukan urusan cuma debat dan talkshow sebetulnya. Tapi urusan bagaimana orang yang kita pilih memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Itu yang paling penting. Tentu kita boleh ngobrol-ngobrol soal debat-debat seperti itu ya. Tapi itu tentu bagian kecil daripada bagaimana sebetulnya kita akan memilih orang itu. Pak Kris, ini artinya tadi Pak Prabowo terlalu mendengar bisikan, sementara Pak Jokowi gimana Pak? Pak Jokowi orang yang sangat detail. Jadi kalau punya program, agenda dilaksanakan sampai detail, sampai itu terjadi apa yang akan dilakukan dan apa yang diinginkan dan apa yang dijanjikan, seperti itu. Betulkah seperti itu teman-teman? Kalau Mbak Irma terlebih dahulu. Ya memang seperti itu faktanya. Salah satu contoh ketika disampaikan bahwa ada regulasi yang tumpang tindih misalnya kan. Pemerintah sudah mencabut 324 regulasi yang tumpang tindih itu sebenarnya. Kemudian merevisi 75 kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih itu. Tapi memang Pak Jokowi memang bukan orang yang suka pamer, jadi ini nggak disebutin sama beliau. Karena suka pamer atau tidak ada waktu atau tidak kepikiran untuk memamerkan. Satu tidak ada waktu. Yang kedua, memang beliau kan orang kerja, nggak suka bicara-bicara apa yang saya sudah lakukan begini-begini. Memang itu bukan tipikal beliau. Jadi cukup rakyat yang merasakan dan rakyat yang mendengar, rakyat yang tahu. Itu tipikal beliau. Dan memang kadang-kadang itu juga menjadi kekurangan beliau sehingga akhirnya kan masyarakat banyak juga yang nggak tahu. Salah satu contoh, ketika di satu provinsi ada kayak di Sumatera Selatan lah, kan itu ada LRT, ya di satu-satunya di Indonesia. Tapi masyarakat Sumatera Selatan tahunya itu yang bangun kan gubernurnya. Padahal itu kan sebenarnya itu kan program pemerintah dan Pak Jokowi yang mensupport itu. Nah seperti itu contohnya. Kalau misalnya dikatakan tadi oleh Pak Kris bahwa Pak Prabowo suka mendengar bisik-bisikan dan everything is based on command, berdasarkan perintah Pak Syarif. Ya, saya pikir itu keliru ya. Jadi sebagai pemimpin juga memang kadang-kadang memang ada data itu diambil roughly kira-kira ya, tidak pas benar. Tapi saya katakan ini type pemimpin sama dengan tipenya Pak 01 itu kalau menandatangani surat-surat tidak dibaca langsung ditandatangan, sama aja. Nah yang kedua saya katakan di sini sebenarnya ya saya sendiri tidak tahu kenapa kok isu ini tidak diangkat, yaitu menyangkut masalah pertentangan antara menteri ya yang diungkapkan oleh Pak Prabowo. Kenapa Menteri Perdagangan dengan Buas itu kok ribut di media, ya kan? Itu kan sebenarnya dipertanyakan juga oleh 02. Tetapi ini kan dia hanya mengatakan ya pada dasarnya saya yang mengambil keputusan. Itu sebenarnya memang pada dasarnya. Bukankah ini sudah dijelaskan Pak bahwa di dunia demokrasi itu nggak bisa. Pertentangan perbedaan pendapat. Menteri itu adalah pembantu presiden. Menteri adalah pembantu presiden. Jadi kalau seorang menteri itu melakukan kesalahan, itu akan berdampak negatif terhadap pasar. Nggak bisa. Jadi kalau ada menteri yang berbeda pandangan di media, itu bukannya demokrasi, bukan. Di situ adalah kepemimpinan di situ. Ya, jadi di sini juga gaya kepemimpinan dia apakah harus begitu seorang pemimpin. Nah, ini kalau mau mempertanyakan ya, Pak Kris. Jadi sebentar. Ini saya dapat bisikan, saya harus mengklarifikasi ada satu hal, ada pernyataan dari Pak Prabowo. Coba kita tampilkan lagi pernyataan dari Prabowo terkait dengan luas Jawa Tengah. Bagaimana bisa seorang gubernur gajinya 8 juta, kemudian dia mengelola provinsi, umpamanya provinsi Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia. Ini bagaimana Pak Syarif terkait dengan pendapat ini? Ya memang ternyata kan. Ini nggak ada yang diklarifikasi, saya disuruh mengklarifikasi juga. Memang gajinya kan memang kurang lebih hampir sama kan, gaji yang diterima oleh seorang gubernur gitu, ya kan. Nah
ya kita juga melihat bahwa memang penduduknya Jawa Tengah juga saya pikir juga mungkin lebih banyak. Saya coba bisa ditampilkan sendiri. Jadi lagi-lagi saya katakan ya ini kan memang di dalam menyampaikan itu kadang-kadang kita data yang sifatnya rounded ya apartnya dibulatkan ya tidak spesifik. Tetapi yang penting adalah bahwa ini kan gaya bagaimana mengekspresikan suatu data, ya kan? Tapi ini artinya diartikan Jawa Tengah lebih luas daripada Malaysia, begitu Pak? Ya kelihatannya memang bahwa gajinya gubernur itu kan hanya sekitar 8 juta, ya kan? Tadi diangkat menyangkut dana operasional. Sekali lagi saya katakan, kalau menyangkut dana operasional itu tidak boleh disentuh oleh pejabat tersebut. Mbak Irma, silakan ya. Mbak. Jadi itu betul-betul harus dipertanggungjawabkan, tidak untuk kepentingan pribadi. Jadi itu bukan bagian daripada gaji. Mbak Irma, silakan. Ya, saya kira begini, soal gaji 8 juta itu kan seperti yang saya bilang pertama tadi, memang jangan kedepankan pragmatismenya. Yang justru harus diberikan solusi oleh Pak Prabowo harusnya itu adalah kredibilitasnya, akuntabilitasnya. Jangan ada politik biaya tinggi dengan ngambil mahar di mana-mana. Sebagai salah satu contoh misalnya, ketika ribut-ribut soal pemberian mahar kepada partai-partai oposisi yang ada yang 500 miliar misalnya itu kan sebenarnya salah satu cikal bakal korupsi nantinya gitu ya, yang akan membebani calonnya, karena 500 miliar itu yang diberikan sebagai mahar politik itu nanti kan akan dikembalikan lagi. Bagaimana cara mengembalikannya? Walaupun kemudian akhirnya dikatakan bahwa itu bukan mahar politik, tapi untuk biaya kampanye. Nah, ketika dikatakan lagi bahwa besar banget ya biaya kampanye yang disiapkan, padahal Pak Prabowo dan Sandi mengatakan mereka nggak punya uang. Nah, ini kan juga hal-hal yang menurut saya tidak baik fakta. Sebentar Pak, coba Pak Kris. Kalau tadi soal mahar itu, kalau Pak Mahar, Pak Prabowo malah terang-terangan di YouTube terdengar bahwa kalau mau masuk anggota DPR lewat Gerindra, tak tanya dulu, kamu punya duit berapa? Itu satu. Tapi yang kedua yang Pak Syarif tadi begini, Mas, sebetulnya orang memilih keliru ucap untuk presiden apa-apa. Dan memilih dan mempercayai membisik itu tidak apa-apa. Sebab Reagan itu bintang film pun tidak pernah nomor 1, 2 juga tidak. Tapi dia jadi presiden memilih orang yang dipercaya. Sehingga dia ngomongnya memang lebih akurat. Tapi yang kedua, bahwa sikap seperti itu yang bombastis dan cepat begitu itu yang saya khawatirkan adalah dalam pengendalian stabilitas emosinya. Yaitu meledak. Wah, benar. Itu bisa dikoreksi, bisa begitu. Baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Nanti juga akan saya tanyakan kepada Mbak Rustika ini terkait dengan kalau misalnya dari sosial media penampilan dari mereka Pak Prabowo dikatakan kurang agresif, begitu terlalu kalem. Kemudian Pak Jokowi dikatakan kurang menggali apa yang sudah dilakukan. Apakah media sosial dan juga media online seperti itu? Kami akan bahas sesaat lagi.